Halo, semangat pagi semuanya. Selamat datang kembali ya di YouTube channel ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Nah, sebelumnya dikasih tahu dulu ya bahwa persamaan eksponen itu ada 6 bentuk. Nah, nanti kita akan bahas di video ini semuanya satu persatu, bentuk pertama sampai 6 beserta contoh-contohnya. Oke, tetap ditonton ya videonya sampai habis. Oke, selamat belajar. Nah, yang pertama itu ada bentuk yang Oke, nah bentuk pertama di sini yaitu ada A pangkat fx sama dengan A pangkat m, di mana A-nya harus lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Oke, nah perhatikan bahwa di sini adalah bilangan pokoknya sama-sama A. Kemudian pangkatnya berbeda. Satu pangkatnya berbentuk fungsi, fx itu fungsi ya. Fungsi itu dia ada variabel x, y. Oke. Nah, satu pangkatnya berbentuk fungsi, satu lagi pangkatnya berbentuk konstanta. Ya, dia cuma m. Nah, kalau bentuknya seperti ini, bilangan pokoknya sudah sama, maka nanti mencari penyelesaiannya adalah kalian tinggal samakan pangkatnya. Fx sama dengan m. Nah, oke, di sini ada contohnya ya. 4 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 8. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Tadi bilangan pokoknya kan harus sama. Nah, di sini belum sama. Satu bilangan pokoknya 4, satu lagi bilangan pokoknya 8. Maka harus kita samakan. 4 dan 8 itu adalah sama-sama kelipatan 2. Ya, 4-nya kita ganti jadi 2 pangkat 2. Kemudian 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2x tambah 1. Nah, perhatikan ya, di sini penulisan pangkat itu harus lebih tinggi atau di atas bilangan pokok. Jangan sejajar ya menulisnya. Oke, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2x tambah 1 itu sama dengan 8 itu 2 pangkat 3. Oke, nah di sini kan pangkatnya dipangkatkan lagi. Berarti kita mengalihkan pangkatnya. 2 kali 2x 4x, 2 kali 1 tambah 2 ya. Berarti jadi 2 pangkat 4x tambah 2 sama dengan 2 pangkat 3. Sudah sama kan bilangan pokoknya? Maka kita boleh coret ya. Maka yang tinggal apa? 4x tambah 2 sama dengan 3. Oke, kita mau mencari x, maka kita harus usir 2 ke kanan. Ya, kalau diusir berarti tandanya yang tadinya positif jadi negatif. Maka 4x sama dengan 3 kurang 2. Maka 4x sama dengan 3 kurang 2 berapa? 1. Oke, kita mau cari x. Maka x-nya sama dengan 1 per 4. Selesai. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 4. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah bentuk persamaan eksponen yang kedua. Oke, sama dengan persamaan yang pertama tadi, bedanya hanya pangkatnya dua-duanya sama-sama bentuk fungsi. Ya, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi pangkatnya sama-sama fungsi dan berbeda ya. Sementara bilangan pokoknya sama. Syaratnya juga sama, A-nya harus lebih dari 0 atau harus positif dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kalau sudah begini bentuknya nanti maka fx sama dengan gx. Kalian tinggal samakan aja pangkatnya. Oke, nah di sini ada contohnya, yaitu 2 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 4 pangkat 3x kurang 5. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, bilangan pokoknya kan harus sama. Nah, di sini kan nggak sama. Ya kan, dia konstanta tapi nggak sama. Kita bisa samakan. Caranya bagaimana? Ingat, 4 itu adalah boleh diganti jadi 2 pangkat 2. Maka persamaan ini menjadi 2 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 ini kita kurung, pengganti 4. Dipangkatkan lagi 3x kurang 5. Maka jadi 2 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 2 pangkat. Kita kalikan, 2 kali 3x, 6x. 2 kali min 5 min 10. Oke, nah udah sama belum bilangan pokoknya? Sudah, kita bisa langsung coret. Maka yang tinggal apa? 2x tambah 1 sama dengan 6x kurang 10. Nah, lihat di kiri dan di kanan ada variabel. Maka kita harus menyatukan mereka menjadi satu ruas. Itulah indahnya matematika ya. Kita pindahkan 6x ke kiri dan kita pindahkan si 1 ke kanan. Ingat, kalau pindah tandanya juga berubah ya. Oke, di kiri tinggal 2x, di kanan datang berarti jadi kurang 6x sama dengan min 10. Ya, yang di kiri pindah ke kanan berarti jadi negatif 1. 2 kurang 6x, 2x kurang 6x itu sama dengan minus 4x. Kalau kamu bingung, kamu ingat aja bahwa minus itu atau negatif itu adalah utangmu. Jadi kalau dia bertanda positif artinya kamu bayar. Berarti ini uangmu ada 2x, kemudian utangmu ada 6x. Maka bagaimana, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah utangnya masih ada. Berapa lagi? 4.
4x ya kan. Nah karena utangnya masih ada berarti negatif 4x sama dengan negatif 10 kurang 1. Berarti artinya apa? Utang 10 kemudian utang lagi 1. Berarti jadi utang berapa? Utang 11. Oke, bisa ya. Nah x sama dengan min 11 per min 4. Kita pindahkan 4-nya ke kanan ya. Nah, di sini lihat negatif bagi negatif jadi positif. Maka tinggal 11 per 4. Selesai. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 11 per 4. Oke, kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, perhatikan di sini bilangan pokoknya itu konstanta, yaitu siapa? A dan B. Tapi pangkatnya berbentuk fungsi dan sama-sama fx. Ya, jadi pangkat itu sama, tapi bilangan pokoknya berbeda. Maka kalau bentuknya begini, nanti menyelesaikannya langsung aja fx sama dengan 0. Pangkatnya ini sama dengan 0 ya. Syaratnya apa? A-nya harus lebih dari 0 dan B-nya juga harus lebih dari 0. Lalu A dan B-nya tidak boleh sama dengan 1. Dan yang paling penting adalah bilangan pokoknya nggak boleh sama. A dan B-nya tidak boleh sama ya. Oke, di sini ada contohnya untuk bentuk yang ketiga. Nanti ada 2 contoh. Contoh yang pertama dulu. 3 pangkat X kurang 25 sama dengan 7 pangkat X kurang 25. Tanya himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, lihat bilangan pokoknya berbeda. 3 dan 7. 3 sebagai A, 7 sebagai B. Dan pangkatnya sama, ya kan? Sama-sama fungsi. Maka fx-nya sama dengan x kuadrat kurang 25. Oke, tadi bagaimana penyelesaiannya? Langsung pangkatnya sama dengan 0, fx sama dengan 0. Berarti fx sama dengan 0, berarti x kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Nah, kemudian 25 itu boleh ditulis jadi 5 kuadrat. Maka persamaannya jadi x kuadrat kurang 5 kuadrat sama dengan 0. Nah, kalian ingat lagi waktu SMP pernah belajar aljabar, ya, di situ dikatakan kalau A kuadrat kurang B kuadrat itu boleh difaktorkan menjadi A kurang B kali A tambah B. Oke, berarti ini boleh kita buat jadi X kurang 5 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Oke, berarti 1X kurang 5 sama dengan 0 atau X-nya jadi sama dengan 5, pindahkan ya. Kemudian satu lagi X tambah 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 5. Oke, karena ada X-nya 2, jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 5,5. Oke, bisa ya untuk contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu ada 6 pangkat X kuadrat kurang 7X tambah 12 sama dengan 9 pangkat X kuadrat kurang 7X tambah 12. Lihat, bilangan pokoknya juga berbeda, tapi pangkatnya sama dan sama-sama fungsi. Oke, dari sini dapat A-nya 6, B-nya 9, dan fx-nya X kuadrat kurang 7X tambah 12. Maka langsung aja fx sama dengan 0, pangkatnya sama dengan 0, maka X kuadrat kurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Oke. Nah, kita tinggal faktorkan. Ingat, menyelesaikan persamaan kuadrat. Kalian hanya cukup memfaktorkan. Kita faktorkan ini, maka dapat X kurang 3 kali X kurang 4 sama dengan 0. Maka dari sini X kurang 3 sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0. Dapat X-nya 3 dan 4. Maka nilai X adalah 3 atau 4. Oke, kita lanjut ke bentuk yang keempat ya. Bentuk yang keempat itu ada fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jadi bentuk yang keempat ini semuanya fungsi, semuanya. Mau bilangan pokoknya, mau pangkatnya, semuanya bentuknya fungsi ya. Oke, cuman di sini bilangan pokoknya berbeda fungsinya, tapi pangkatnya sama. Ya, jadi ini masih mirip-mirip sama bentuk yang ketiga tadi. Kalau bentuk yang ketiga tadi kan bilangan pokoknya itu konstanta, tidak fungsi. Nah, tapi di bentuk keempat ini bentuknya fungsi, pangkatnya tetap ya sama ya. Nah, kalau begini, maka nanti untuk mencari himpunan penyelesaiannya ada 2 poin yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian samakan bilangan pokoknya fx sama dengan gx. Nah, kemudian yang kedua, pangkatnya yaitu si hx harus kalian sama dengan 0. Nah, tapi bagaimana? Ya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Fx dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Setelah dapat nanti x-nya dari hx sama dengan 0, kalian substitusi ke fx dan gx, maka fx dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau misalnya sama dengan 0, maka untuk yang syarat poin yang kedua itu bukan merupakan himpunan penyelesaian. Ya, oke. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya di sini ada 2x tambah 1 dipangkatkan x kurang 6 sama dengan x tambah 5 dipangkatkan x kurang 6, maka tentukan nilai x-nya. Perhatikan dulu, di sini semuanya fungsi, ya kan? Nah, bilangan pokoknya bagaimana? Berbeda. Pangkatnya bagaimana? Sama. Berarti ini bentuk yang keempat. Oke ya. Nah, kita cari dulu. Kita jawab ya. Kita cari
fx-nya siapa? 2x tambah 1. Gx-nya siapa? X tambah 5. Pangkatnya sama, berarti hx sama dengan x kurang 6. Nah tadi maka bagaimana? Samakan bilangan pokoknya fx sama dengan gx. Kita lakukan yang pertama. Ada 2 poin ya, ingat. Fx sama dengan gx. Fx-nya siapa? 2x tambah 1 sama dengan gx-nya siapa? X tambah 5. Nah, ada x di kiri dan di kanan, satukan. Berarti 2x kurang x sama dengan 5, pindahkan satunya jadi kurang 1. 2x kurang x, x. 5 kurang 1, 4. Maka ini adalah himpunan penyelesaian. Langsung himpunan penyelesaian karena di sini tidak ada syarat. Oke, kita lanjut yang kedua. Poin yang kedua adalah hx sama dengan 0. Ingat, ada syaratnya ya. Oke, hx sama dengan 0. Hx-nya siapa? X kurang 6. X kurang 6 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 6. Nah ini, supaya jadi himpunan penyelesaian, kalian harus lihat dulu syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, fx tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita masukkan. X-nya kan 6, ya kan? Kita masukkan F6. F6 berarti apa? Fx-nya yang ini ya. 2x tambah 1, masukkan ke sini. Ya, masukkan 6 ke sini berarti 2 kali 6 tambah 1. 2 kali 6 adalah 12 tambah 1 berarti 13. 13 kan tidak sama dengan 0. Berarti memenuhi untuk syarat pertama. Kemudian syarat kedua gx. Gx-nya tidak boleh sama dengan 0 juga. Gx-nya tadi siapa? X tambah 5. X tambah 5 berarti kalian substitusi 6-nya ke sini. Berarti 6 tambah 5 berapa? 11. 11 itu tidak sama dengan 0. Karena dipenuhi kedua syaratnya, maka X sama dengan 6 ini memenuhi untuk menjadi himpunan penyelesaian. Kita kotain. Ingatnya kalau memenuhi itu kita kotain supaya kita ingat. Oke, karena sudah dapat, jadi nilai X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan 6. Bisa ya? Oke, nah sekarang kita bahas bentuk yang kelima. Oke, bentuk yang kelima ini agak rumit, tapi tidak susah kalau kalian memberikan hati untuk memahami bentuk yang kelima. Nah, bentuk yang kelima di sini tetap semuanya adalah fungsi. Ya, semuanya fungsi. Nah, cuman berbeda dari bentuk yang keempat. Kalau tadi bentuk yang keempat pangkatnya yang sama ya kan? Nah, bentuk yang kelima ini adalah bilangan pokoknya yang sama. Pangkatnya yang berbeda, tapi semuanya fungsi. Ya kan? Oke, hx dipangkatkan fx sama dengan hx dipangkatkan gx. Kalau bentuknya begini, maka nanti ada 4 poin yang akan menjadi himpunan penyelesaiannya. Poin yang pertama, samakan pangkatnya fx sama dengan gx. Ya. Kemudian yang kedua, bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya kita samakan 1 tanpa syarat, ya, tanpa syarat. Langsung hx sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, hx sama dengan negatif 1. Nah ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Fx dan gx-nya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Ingat, ganjil itu angka berapa aja? 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Kalau genap, apa aja? 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jadi ini ada syaratnya. Untuk yang ketiga ini, supaya dia berlaku jadi himpunan penyelesaian, harus dipenuhi dua-duanya syaratnya ya. Fx dan gx-nya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Oke, kemudian yang keempat, hx sama dengan 0. Ini juga ada syaratnya. Ya, syaratnya apa? Fx dan gx-nya nanti harus jadi positif. Kalau tidak positif, maka dia tidak memenuhi syarat. Oke. Nah, perhatikan contohnya. Yang pertama, nanti ada 2 contoh ya. Ini contoh yang pertama, x tambah 3 dipangkatkan 2x kurang 1 sama dengan x tambah 3 dipangkatkan x tambah 2. Maka himpunan penyelesaiannya berapa? Lihat, semuanya fungsi, tapi bilangan pokoknya sama. Kemudian, pangkatnya berbeda. Ya kan? Bilangan pokok sama, pangkat berbeda. Maka tadi ada 4 poin yang harus kalian perhatikan. Oke, kita cari dulu, kita tentukan dulu siapa fx, gx, dan hx-nya ya. Fx-nya siapa? 2x kurang 1. Gx-nya siapa? X tambah 2. Hx-nya siapa? X tambah 3. Oke, syarat yang pertama tadi apa? Fx sama dengan gx. Maka di sini kita buat yang pertama adalah fx sama dengan gx. Pangkatnya ya. 2x kurang 1 sama dengan x tambah 2. Pindahkan x-nya, satukan ruas yang sejenis, maka 2x kurang x sama dengan 2 tambah satunya pindah jadi positif, berarti 2 tambah 1. 2x kurang x tinggal x, 2 tambah 3 tinggal 3. Tanpa syarat kan? Tanpa syarat, maka langsung kita kotain, artinya dia ikut jadi himpunan penyelesaian. Oke, kemudian yang kedua apa tadi syaratnya nih? Hx sama dengan 1. Oke, kita buat Hx sama dengan 1. Siapa Hx-nya? X tambah 3. Berarti X tambah 3 sama dengan 1. Maka X-nya pindahkan 3. Berarti X sama dengan 1 kurang 3 adalah X sama dengan 2. Juga tanpa syarat. Maka X sama dengan min 2 langsung kita kotain. Langsung ikut dia jadi himpunan penyelesaian. Oke, yang ketiga apa? Hx sama dengan min 1. Kita cari Hx sama dengan min 1. Berarti X tambah 3 sama dengan min 1. Maka X-nya sama dengan min 1 kurang 3. Utang 1, utang 3. Maka utangnya jadi 4. Oke, kita kotain dulu. Tapi kita mau cek dulu syaratnya. Karena ada syaratnya. Sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Oke, Fx dan Gx-nya ya.
Lihat, X-nya min 4. Kita substitusilah X-nya min 4 ini ke si Fx dan Gx. Lihat, di sini ada F min 4, berarti Fx-nya tadi siapa? 2X kurang 1. Berarti X-nya ganti min 4, berarti jadi 2 kali min 4 kurang 1. 2 kali min 4 itu adalah min 8. Kurang 1, min 8 kurang 1 berarti min 9. Min 9 itu genap apa ganjil? Negatif, negatif ganjil, ya kan? Oke, kita simpan. Kita cek lagi yang kedua Gx-nya. Kan katanya harus sama-sama ya, sama-sama ganjil dan sama-sama genap. Oke, yang kedua kita cek ke Gx, G min 4 sama dengan Gx-nya adalah X tambah 2, maka min 4 tambah 2 sama dengan min 2. Nah, min 2 itu genap apa ganjil? Bilangan genap. Nah, perhatikan di sini satu ganjil untuk Fx, tapi untuk Gx genap. Nah, sementara syaratnya tadi apa? Harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Nah, berarti ini tidak memenuhi syarat. Berarti untuk X sama dengan min 4 dia tidak memenuhi. Kita buat TM kodenya. Oke, kemudian lanjut. Yang keempat adalah Hx sama dengan 0. Ada syaratnya juga. Fx dan Gx-nya harus positif. Hx sama dengan 0, Hx-nya tadi X tambah 3 sama dengan 0, maka X-nya menjadi min 3. Kita lihat syaratnya, kita cek ya. Harus positif. Oke, kita masukkan ke Fx. Fx-nya 2x kurang 1, maka F min 3 sama dengan 2 kali min 3 kurang 1. 2 kali min 3 itu min 6, kurang 1 berarti min 7. Min 7 berarti negatif, bukan positif. Ya kan? Karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak usah kita cari untuk Gx-nya. Ya, karena satu aja udah nggak memenuhi, ngapain kita cari yang kedua, ya kan? Berarti langsung untuk untuk poin yang keempat, X sama dengan min 3 itu tidak memenuhi. Oke, selesai kan? Cuma 4. Kita sudah lakukan 1, 2, 3, 4. Maka langsung kita ambil kesimpulannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya yang memenuhi tadi siapa? Min 2 dan 3 itu aja kan? Ya, maka langsung kita buat himpunan penyelesaiannya sama dengan min 2 dan 3. Bisa ya? Nah, contoh yang kedua, X kurang 3 dipangkatkan dengan X 2X kurang 1 sama dengan X kurang 3 dipangkatkan dengan X tambah 1. Tetap cari himpunan penyelesaian. Hx-nya di sini adalah X kurang 3, yang sama ya. Fx-nya adalah 2X kurang 1, Gx-nya adalah X tambah 1. Ada 4 langkah yang harus kita selesaikan jika bentuknya seperti ini. Bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, tapi dia fungsi. 4 langkah, harus ingat ya. Yang pertama, Fx sama dengan Gx. Samakan, Fx-nya adalah 2X kurang 1 sama dengan Gx-nya adalah X tambah 1. Pindahkan, satukan ruasnya yang sama-sama X, berarti 2X kurang X sama dengan 1 tambah 1. Maka X-nya sama dengan 2. Langsung ini menjadi himpunan penyelesaian, karena tanpa syarat. Yang kedua, apa tadi yang kedua? AX sama dengan 1. Berarti HX sama dengan 1. HX-nya siapa? X kurang 3. X kurang 3 sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 1 tambah 3, sama dengan 6, sama dengan 4. Ini kita kotain langsung, ini juga langsung jadi himpunan penyelesaian, karena tidak ada syarat ya. Oke, yang ketiga apa? Hx sama dengan min 1 tapi ada syarat. Oke, Hx sama dengan min 1. Hx-nya tadi X kurang 3 sama dengan min 1. Hx sama dengan min 1 tambah 3. Min 1 tambah 3, utangmu 1, kamu bayar 3. Berarti uangmu masih bersisa 2. Ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Fx dan Gx-nya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kita lihat Fx-nya tadi siapa? 2x kurang 1. 2x kurang 1, maka kita masukkan F2. F2 sama dengan 2 kali 2 kurang 1. 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 3. 3 merupakan bilangan ganjil. Oke. Lanjut untuk yang Gx. Gx-nya adalah X tambah 1. X tambah 1, maka G2-nya adalah 2 tambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 itu bilangan apa? Ganjil. Oke, sama-sama ganjil? Iya. Maka X sama dengan 2 itu memenuhi untuk menjadi himpunan penyelesaian. Oke, untuk yang terakhir adalah Hx sama dengan 0. Syaratnya Fx dan Gx-nya harus positif. Hx-nya sama dengan 0, berarti X kurang 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Syaratnya apa? Ketika dimasukkan 3 ini ke Fx dan Gx, dia tidak negatif. Ya, harus positif dua-dua. Oke, kita masukkan Fx-nya tadi adalah 2x kurang 1, maka kalau dimasukkan 3 jadi F3 sama dengan 2 kali 3 kurang 1, 2 kali 3 6, dikurang 1 5. Positif ya? Oke, positif. Untuk Gx-nya, X tambah 1. Ketika dimasukkan G3 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 positif atau negatif? Positif. Maka X sama dengan 3 memenuhi untuk jadi himpunan penyelesaian. Oke, semuanya memenuhi. Ya, ada 2, ada 4, ada 2, ada 3. Nah, 2 ini kan ada 2, kita tulis sekali aja ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, 3, dan 4. Oke, bisa ya? Oke, terakhir kita bahas persamaan eksponen bentuk yang ke-6. Nah, bentuk yang ke-6 ini adalah dia berbentuk persamaan kuadrat ya. Ya, di sini ada P dikali A pangkat Fx, kemudian dipangkatkan lagi 2, ditambah Q dikali A pangkat Fx, ditambah R sama dengan 0. Ini ada syaratnya. Syaratnya apa? A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian P-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau ini 0, nanti dia bukan persamaan kuadrat lagi. Ya kan?
Kita akan bahas di sini dia persamaan kuadrat. Dan PQR-nya harus elemen bilangan real, ya. PQR-nya harus bilangan real. Nah, lihat. Kalau bentuknya begini, maka nanti faktorkan bentuk persamaan kuadratnya. Setelah kalian faktorkan, maka kalian akan memperoleh nanti berapa Y sama dengan A pangkat F, Fx. Setelah itu kemudian kalian tentukan nilainya. Oke, langsung aja kita lihat contohnya ya. Nah, ini contohnya. Contohnya ada 3 pangkat X tambah 2 ditambah 9 pangkat X tambah 1 dikurang 810 sama dengan 0. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, nah kita lihat dulu. Di sini ada 3 pangkat X tambah 2 dan 9 pangkat X tambah 1. Ingat, saat belajar sifat eksponen A pangkat M tambah N itu sama dengan A pangkat M tambah kali A pangkat N. Berarti ini boleh dibuat jadi 3 pangkat X kali 3 pangkat 2 ditambah 9 pangkat X dikali 9 pangkat 1. Boleh dipecah berdasarkan sifat ya. Dikurang 810 sama dengan 0. Oke, 3 pangkat 2 itu 9. Berarti ini boleh dibuat jadi 9 kali 3 pangkat X tambah 9 pangkat 1 9. Oke, nah 9 di sini boleh Ibu ganti jadi 3 pangkat 2. Oke, 3 pangkat 2 dikali X berarti 3 pangkat 2X. Dikurang 810 sama dengan 0. Oke, kita lihat ini semua ada 9, ada 9. 810 juga bisa dibagi 9. Maka kita sederhanakan, kita bagikan 9. 9-nya habis ya, berarti tinggal 3 pangkat X tambah 9-nya habis berarti tinggal 3 pangkat 2X. Dikurang 810 bagi 9 dapatnya 90. Oke, nah setelah sampai begini, lihat, ini ada 3 pangkat X, ini juga ada 3 pangkat X. Kita misalkan 3 pangkat X itu dengan Y. Maka kita ganti ya, 3 pangkat X berarti Y, tambah 3 pangkat 2X, kan boleh jadi 3 pangkat X, kemudian pangkat 2 kan. Nah 3 pangkat X-nya jadi Y, kemudian pangkat 2, Y kuadrat. Kurang 90 sama dengan 0, oke maka ini jadi persamaan kuadrat. Selesaikan, Y kuadrat tambah Y kurang 90 sama dengan 0, maka faktorkan Y tambah 10 kali Y kurang 9 sama dengan 0. Oke, Y tambah 10 sama dengan 0, maka Y-nya dapat min 10. Y kurang 9 sama dengan 0, maka dapat Y-nya sama dengan 9. Oke, tadi Y siapa? 3 pangkat X. Maka kalian kembalikan bentuknya, 3 pangkat X sama dengan min 10. Ada nggak 3 pangkat berapa yang hasilnya min 10? Tidak ada kan? Maka ini tidak memenuhi. Oke, kemudian 3 pangkat X sama dengan 9. 9 itu 3 pangkat 2. Ya kan? Maka X-nya sama dengan 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2. Oke, sekian ya untuk 6 bentuk persamaan eksponen. Nah, jika ada yang ingin kalian pertanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa nanti videonya di like, di share, dan subscribe. Thank you.